83. Malam panjang di atas 18. Bagi anak di bawah umur tolong skip adegan di bawah ini ya. Karena ada adegan di atas 18 maklum sekali-kali maaf lagi traveling. Alvano yang melihat kemarahan istrinya hanya bisa terdiam di depan pintu masuk. Saat dia menelpon menanyakan tentang istrinya. Anak buahnya mengatakan kalau Rosa menampar Anidia. Alvano langsung pulang detik itu juga. Dia melihat Rosa yang sudah meninggalkan mansionnya. Sedangkan dia masih berdiri di sana dengan wajah yang sulit diartikan. Saat hendak masuk Alvano terdiam melihat kemarahan istrinya. Apa yang Rosa katakan sehingga membuat istrinya yang begitu tenang itu emosi. Tidak ingin menebak-menebak akhirnya Alvano menyusul istrinya ke dalam kamar mereka. Saat sudah berada di dalam kamar, dia melihat istrinya yang sedang menangis di atas ranjang mereka. Anidia menangis sesenggukan sampai bahunya bergetar. Maybe. Anidia tidak menjawab Sweetie tetap Anidia tidak bergeming. Honey, Alvano tidak kehabisan kata-kata dia tetap memanggil istrinya itu meski sama sekali tidak mendapatkan jawabannya. Anidia, seketika itu, Anidia langsung bangun segera memeluk tubuh suaminya itu. Hicks, Hicks, Hicks. Anidia menangis sejadi-jadinya di bahu Alvano. Alvano sendiri membiarkan istrinya menumpahkan semua emosi dan rasa kesalnya. Menangislah jika itu bisa membuatmu lebih baik. Alvano mengelus lembut rambut istrinya itu. Adiami. Anidia masih sesenggukan tidak bisa melanjutkan ucapannya itu. Tenangkan dirimu dulu baby. Setelah itu kita bicara oke? Anidia mengangguk kemudian mencoba mengatur nafasnya. Alvano memberi segelas air putih pada istrinya itu. Setelah merasa tenang Anidia duduk di hadapan suaminya itu. Sudah merasa tenang? Anidia mengangguk. Sekarang bicaralah. Aku akan mendengar apapun yang ingin kamu katakan. Dia tahu kalau aku adalah anak yang sudah dia sia-siakan selama ini. Air mata Anidia kembali tumpah. Tenangkan dirimu baby. Alvano mencoba memberi semangat terhadap istrinya itu. Dia datang untuk meminta sesuatu padaku. Kening Alvano berkerut, dia mengatakan kalau aku punya seorang adik perempuan, lanjut Anidia. Apa yang dia minta baby? Tidak mungkin kan Rosa meminta uang. Yang Alvano tahu mereka adalah keluarga yang kaya, meski masih di bawah kekayaan dirinya. Udahlah, jangan dibahas lagi aku males. Anidia tersenyum lembut ke arah suaminya itu. Oh iya ngomong-ngomong kenapa kamu cepat sekali kembali? Bukannya tadi katanya pulang malam ya? Alvano tahu kalau istrinya sedang mengalihkan pembicaraan. Dia tersenyum kemudian. Aku dapat kabar dari bawahanku kalau Rosa datang kemari. Alvano menyebut ibu mertuanya tanpa embel-embel ibu. Oh iya, mereka melapor padamu. Haha, padahal aku bisa mengatasinya sendiri. Anidia cengar-cengir. Aku sudah merasa lebih baik. Kamu boleh kembali ke tempat kerjamu. Baby, kamu usir suamimu ini. Wajah Alvano dibuat sesedih mungkin. Meski di mata Anidia itu kelihatan menakutkan bukan lucu. Bukan begitu sayang. Aku gak maksud bikin kamu. Mulut Anidia dibungkam oleh suaminya itu dengan penuh kelembutan. Anidia membalas ciuman suaminya itu. Mereka hanyut dalam ciuman memabukkan. Sampai-sampai Anidia tidak sadar kalau tangan Alvano sudah berhasil membuka pengait branya. Seketika mata Anidia terbelalak saat Alvano turun ke bawah dan menghisap benda kenyal yang ada di dadanya itu. Anidia tidak bisa menahan desahannya itu. Suara lembut Anidia membuat Alvano bertambah semangat. Alvano tidak tinggal diam, dia segera melepaskan semua pakaiannya dan juga Anidia. Mereka sudah sama-sama naked saat ini. Meski ini bukan yang pertama, tapi Anidia masih sangat malu saat melihat keperkasaan suaminya itu. Alvano langsung membuka lebar kaki Anidia dan membenamkan wajahnya di bawah sana. Anidia langsung terkejut melihat perbuatan suaminya. Al, jangan lakukan itu. Ucap Anidia malu. Alvano tidak mendengar kata-kata istrinya. Dia melanjutkan aksinya itu. Anidia mendesah dengan penuh semangat. Al, aku mau pipis. Setelah mengatakan sesuatu seperti keluar dari bawah sana yang membuat Anidia memekik kenikmatan. Ahal aku pipis. Alvano tersenyum melihat kepolosan istrinya. Padahal bukan ini pertama kalinya Anidia merasakan pelepasan. Tapi tetap dia masih terlihat polos. Alvano naik kembali ke atas mencium istrinya dengan lembut. Kemudian barulah memulai permainan sesungguhnya. Sementara Rosa saat ini baru sampai ke rumahnya. Dia pulang dalam keadaan normal seperti biasanya. Mama, gimana apa dia setuju?
Serlin yang melihat mamanya sudah pulang langsung menghampiri mamanya. Mama akan berusaha sayang. Kamu jangan terlalu memikirkan itu ya. Sekarang kamu istirahat. Ma, aku mau pindah kampus. Aku mau kuliah di tempatnya Anidia. Dan papa sudah setuju. Jelas Serlin. Tapi sayang, aku mau menghabiskan waktuku dengan tenang, Ma. Aki gak mau mama melarang yang aku mau. Wajah Serlin langsung dibuat sesedih mungkin untuk membuat mamanya percaya. Baiklah sayang, mama akan menyetujui permintaan kamu. Maafin mama karena belum bisa memenuhi permintaan kamu. Rosa memeluk anaknya itu. Dia sangat takut kehilangan putrinya ini. Serlin tersenyum. Lagi-lagi dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tinggal satu yang belum terwujud, yaitu memiliki suami kakaknya. Keesokan paginya, Anidia bangun dalam keadaan berantakan. Seluruh tubuhnya sakit semua. Tubuh Anidia juga dipenuhi tanda-tanda percintaannya kemarin sore dengan suaminya. Sampai malam tiba Alvano tidak membiarkan istrinya itu istirahat. Hanya sebentar itu pun untuk makan malam. Pukul 3 malam baru Alvano berhenti. Aku udah seperti dipukul habis-habis, Anne. Seluruh tubuhku dipenuhi oleh jejak ini. Anidia berdiri melihat tubuhnya di depan cermin. Seketika tangan seseorang memeluk tubuhnya dari belakang. Kau ingin menggodaku, baby, bisik Alvano di telinga istrinya. Jangan lakukan lagi, ah. Seluruh tubuhku sakit semua. Rengek Anidia. Alvano yang melihat tingkah istrinya hanya bisa tersenyum. Baiklah, baby, kalau gitu ayo kita mandi. Anidia mengangguk. Mereka langsung mandi bersama-sama. Hari ini adalah jadwal Anidia ke kantor lagi. Hari ini Anidia bersama Samuel. Sedangkan Alvano berada di mobil satunya lagi. Tadi sebelum berangkat mereka sempat berdebat karena tidak ingin berangkat dengan Alvano. Jangan sampai semua orang tahu kalau mereka sudah menikah. Alvano yang tidak ingin membuat Anidia kesal di pagi hari mengalah. Terpaksa dia berangkat dengan sahabatnya di belakang mobil yang Anidia naikin. Sam, menurut kamu Zira orangnya gimana? Sam yang sedang mengemudi langsung melihat istri majikan dari kaca spion. Maksudnya Nyonya? Samuel tidak mengerti dengan pertanyaan Nyonya mudanya itu. Ya, menurut kamu Zira orangnya gimana? Apa dia baik? Ya Nyonya dia baik. Samuel tidak tahu apa tujuan Anidia menanyakan itu semua. Kamu suka nggak sama dia? Samuel langsung terbatuk saat mendengar pertanyaan konyol dari majikannya itu. Maaf Nyonya, tapi saya tidak menyukainya. Meski Samuel ragu saat menjawabnya, tapi dia tetap menjawab seperti itu. Wajah Anidia langsung terlihat sendu. Baiklah, sepertinya aku harus mencari pasangan yang mau menerimanya apa adanya. Anidia menangguk kepalanya, sementara Samuel langsung terkejut saat mendengar perkataan nyonya kecilnya itu. Tak lama mobil mereka sampai di perusahaan. Anidia turun dari mobil setelah dibukakan pintu oleh Samuel. Di saat bersamaan sepeda motor Zira berhenti tidak jauh dari Anidia. Anidia! Teriak Zira. Anidia langsung menoleh. Dia langsung tersenyum saat melihat teman sekantornya itu. Pagi Anne. Pagi Paman. Sapa Zira. Samuel yang dipanggil Paman sangat kesal. Dari samping mereka mobil Alvano berhenti diikuti oleh pemilik mobil tersebut. Pagi Pak, sapa Anidia tersenyum membungkuk. Zira juga melakukan hal yang sama. Dia melirik ke arah Anidia. Pasangan yang aneh batin Zira. Semua yang ada di sana juga memikirkan pemikiran yang sama. Pagi Anidia. Balas Alvano datar kemudian melewati mereka semua. Karyawan yang melihat Alvano membalas sapaan dari karyawan kecil seperti Anidia langsung terkejut. Pasalnya selama ini Alvano tidak pernah membalas sapaan mereka semua. Bahkan tersenyum pun tidak pernah mereka lihat. Kenapa dengan perempuan kecil itu Alvano membalasnya? Bahkan Alvano menyebut nama karyawannya dengan benar. Pagi Anidia, sapa petir cekikikan. Anidia cuma tersenyum kemudian hendak melangkah mengikuti mereka semua tapi tiba-tiba. Anidia! Teriak dua orang dari belakang. Pipit Lisa, kalian ngapain kesini? Kerja dong, masak mau liburan? Jawab Pipit. Petir dan Jordan menoleh ke belakang melihat sahabat Anidia sudah sampai. Oh iya, kalau gitu ayo masuk. Jangan sampai semua orang bergosip yang tidak-tidak. Mereka semua langsung masuk sebelum ada yang membicarakan mereka. Ke-84.